Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kesalahan di dalam menyimpulkan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dalam kitab Duratus Saniyah halaman yang ke-54. Penulis berkata, dan Ibnu Arabi waqad dzakara ahlul ilmi, para ulama menyebutkan anna Ibnu Arabi, sesungguhnya Ibnu Arabi min a'immati ahli madhabi ittihadiyati, ya. Jadi Ibnu Arabi ini salah satu imam kelompok madhab ittihadiyah, bersatunya zat Allah dengan makhluk. Wahum agladzu kufran minal yahud wan nasara, ya. Kelompok al-ittihadiyah itu lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Kita tahu bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak memiliki keyakinan Uzair bersatu dengan Tuhan, tidak. Demikian juga orang Nasrani tidak punya keyakinan Yesus itu bersatu dengan Tuhan bersatu dengan makhluk. Tidak ada keyakinan seperti itu. Jadi Ittihadiyah lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Fakullu man lam yadkhul fi dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatabarra min dinil ittihadiyati fahuwa kafirun, ya. Nah, ini kurang jelas ya tulisannya karena ini screenshot. Maka ia kafir. Ya, kita lihat berbesar. Ya, masih kurang jelas juga. Ya. Bahwa kafir maka ia kafir. Ya. Kemungkinan keluar, ya. Keluar dari Islam, ya. Ini kurang jelas. Wala tasihu sholatu khalfahu, maka tidak sah salat di belakangnya. Wala tuqbalu syahadatu, tidak diterima syahadatnya. Jamaah sekalian, saudara-saudariku seiman dan seakidah, penulis mengatakan bahwa Ibnu Arabi adalah salah satu pemimpin madhab Ihtiyadiyah. Beliau penulis rahimahullah mengkafirkan ya, mengkafirkan yaitu kelompok al-Ittihadiyah. Berarti ini adalah kafir atau takfir secara umum, ya, bukan secara muayyan. Ya, siapa yang tidak masuk ke dalam agama Muhammad, siapa yang tidak melepas diri dari agama Ittihadiyah, maka ia kafir, keluar dari Islam, ya. Tidak sah salatnya, tidak diterima syahadatnya. Ada seorang penceramah, ya, dia menisbatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan penceramah ini ada di Bumi Katulistiwa di Pontianak. Dia menuliskan dalam postingan di Facebooknya pada tanggal 19 Oktober, ya, menulis, ya, menyimpulkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya, ditulis pada tanggal 19 Oktober 2019. Ya, maka ini adalah kedustaan, ya. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa argumentasinya? Kita lihat di dalam kitab
Syarah Akidah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh Al-Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di halaman 155. Kita lihat paragraf yang pertama dan kedua. Ibnul Farid sahibu Manzuma At-Ta'iyah fi Wihdatil Wujud, ya. Ibnu Farid ini penulis Al-Manzuma At-Ta'iyah fi Wihdatil Wujud. Fiha kufrun wa ilhadun wa iyadu billah. Di dalam kitab tersebut terdapat kekufuran dan penyimpangan. Kita berlindung kepada Allah. Walakinna syaikha la yukaffiru sahibah. Akan tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan penulisnya. Tidak mengkafirkan siapa? Ibnu Farid. Li'annahu la yadri madza khutima lahu. Karena beliau tidak tahu akhir hidupnya. Wala yadri hal balagathul hujjatu aw lam tablughu. Beliau juga tidak tahu apakah hujjah telah sampai kepadanya, apakah dakwah sudah sampai kepadanya atau belum. Wa huwa yaqulu, ya, beliau mengatakan innama fiha ilhadun wa kufrun, ya. Sungguhnya di dalam kitab Al-Manzumah At-Ta'iyah fi Bidatil Wujud terdapat penyimpangan dan kekufuran. Walakinna sahibaha yatawaqqafu fihi, akan tapi penulisnya ini bergelantungan. Artinya masih belum jelas. Ya, masih belum jelas apakah dia masih muslim atau kafir, ya. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Annahum, mereka ahli sunnah wal jamaah la yashhaduna li ahadin bi jannatin aw nari. Ya. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak bisa bersaksi seseorang itu di surga atau di neraka. Illa man syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang itu dikatakan masuk surga atau masuk neraka berdasarkan dalil dari Rasulullah. Ya, jadi seseorang itu kafir, ya, secara muayyan gitu, ya, dia kafir misalnya. Ya. Orang yang tidak diketahui akhir hidupnya itu tidak bisa divonis. Ya, tidak bisa divonis. Kemudian paragraf yang kedua, wa Ibnu Arabi ma'rufun. Ya, Ibnu Arabi ini ma'ruf, ya, dikenal, ya. Wa Muhyiddin bin Arabi At-Ta'i, ya, beliau Muhyiddin bin Arabi At-Ta'i nama aslinya. Imamu ahli Wihdatil Wujud, ya. Imam kelompok Wihdatil Wujud. Wa Ibnul Farid ini min atba'i Ibni Arabi, pengikutnya Ibnu Arabi. Wa ma'ahada, walaupun demikian, fa inna Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la yazimu bi kufrihima, tidak menetapkan kekafirannya. Ya, tidak menetapkan kekafirannya. Ini sangat jelas di sini, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan manusia. Ya, beliau adalah orang yang sangat berhati-hati, tidak sembarangan di dalam mengkafirkan. Jelas sekali dalam kitab ini, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la yazimu bi kufrihima, tidak menetapkan kekafiran keduanya, baik itu Ibnu Farid maupun Ibnu Arabi. Wa in kana qala, ya, kufrun wa dolalan wa ilhad, walaupun keduanya mengeluarkan perkataan yang mengandung kekufuran, dolal, kesesatan, ilhad, penyimpangan. Ya, dan perlu digarisbawahi kalimat berikutnya, walakinna takfirul muayyani, akan tetapi takfir muayyan, takfir langsung tunjuk hidung menyebutkan nama, yahtaju ila dalilin, butuh kepada dalil. Li'annahu rubbama annahu tabah, karena
kemungkinan ia telah bertobat, wa rubbama khutima lahu bitaubatin. Kemungkinan ia akhir hidupnya ditutup dengan tobat. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu. Ya. Jadi sangat jelas ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mengkafirkan Ibnu Arabi secara muayyan. Maka ini bertolak belakang dengan pernyataan seorang penceramah yang ada di Pontianak, ya, telah membuat kesimpulan yang sangat prematur, ya, kesimpulan yang jauh dari kebenaran. Jadi eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mengkafirkan Ibnu Arabi secara muayyan. Ya, ini adalah bukti. Jangan mudah kita untuk percaya pada pernyataan-pernyataan atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan Syekh Al-Fauzan. Perlu dicek, ya. Bisa jadi pernyataan mereka itu hanya sebatas memotong, tidak lengkap, tidak utuh. Sehingga kesimpulan yang dibangun pun kesimpulan yang prematur, kesimpulan yang jauh dari kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan semoga ini sampai kepada orang yang telah membuat kesalahan, yaitu menuduh Syekh Muhammad bin Abdullah telah mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.